Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Aku Patricia. Aku Josie. Aku Franklin. Nah, kita habis liburan nih. Bagaimana kita bahas tentang kunjungan kita ke gereja kemarin? Boleh. Kita kemana waktu itu? Ingat gak? Kalau nggak salah kita tuh pas itu ke Jakarta Pusat. Kita ngunjungin salah satu katedral yang ada di Jakarta itu. Betul. Yang tempat itu seberang-seberangan banget sama Masjid Istiqlal. Nah, Tuh ya, pas aku masuk sono, tuh rame banget ya sama turis. banyak turis dari luar negeri. Iya, sepadat itu sama turis karena biasanya di gereja-gereja lokal jarang ya ada turis. iya. Nah, pas masuk aja kita udah disambut sama banyak kayak apa ya nyebutnya ya, kayak patung. Iya, patung Ukiran-ukiran, ukiran-ukiran, dan lukisan-lukisan. Ya, yang berhubungan sama apa namanya? teologi. Ya, teologi dan itu. Terus Kayak ada kaca mosaik iya, gitu. ada mozaiknya tuh keren banget yang di pilar-pilar atasnya ya, langit-langit kubahnya tuh tinggi banget. Jadi mungkin padahal nggak pakai AC ya, cuman kayak Adem. adem banget Iya. karena langit-langit ininya tuh Ruangnya tinggi. gede. Ruangnya gede, terus kursinya megah banget, terus altarnya juga kayak gimana ya, beda lah gitu. Iya, megah. Jadi kayak arsitektur gereja Katolik itu bukan cuma soal estetika gitu, tapi Iya. dia kayak menceritakan sesuatu secara spiritual mungkin. Iya, benar. Jadi nggak cuma membangun ruang secara fisik, tapi juga membentuk iman. Iya. Bahkan ya sebelum ke zaman sekarang, zaman yang ada Instagram, TikTok dan sebagainya, itu gereja itu dulu bisa menyentuh hati manusia secara nggak langsung itu menggunakan kayak media visual gitu. Kayak kita di kafe ya. Iya, di kafe atapnya, lukisannya. Nah itu sampai bahkan atributnya itu mereka buat sedemikian rupa sampai dia kayak merepresentasikan keagungan Tuhannya itu sendiri gitu. Jadi buat yang melihat itu bisa merenung ya. Iya. Nah, menarik tuh. Mungkin kita bisa bahas dari segi arsitekturnya dulu nih. benar. Misalnya arsitektur sakral dalam tradisi gerejanya. Di mana sih ruang bisa jadi sarana untuk merasakan kehadiran Tuhan. Ya, bener. Kita bakal membahas mungkin ya gimana hubungan gereja bukan cuma tempat ibadah biasa, tapi juga jadi bentuk pewartaan iman yang hidup. Mulai dari bentuk, simbol, sampai ke atmosfer rohaninya. Langsung aja ya kita ke segmen pertama. Betul. Nah, dalam segmen pertama ini kita akan membahas tentang arsitektur sebagai teologi yang terlihat. Nah, dalam tradisi Katolik tuh ada yang namanya teologi inkarnasi. Tuhan tuh hadir di dunia materi dalam tubuh manusia. Nah, karena itulah dunia fisik itu bisa dijadikan kayak medium untuk menyampaikan kehadiran Tuhan. Termasuk tuh lewat kayak tadi bangunan sama seni-seninya. Ya. Nah makanya katedral itu nggak pernah dibangun kayak asal-asalan. Setiap detailnya punya makna, setiap posisi altar, arah bangunan dan menghadap matahari terbit itu semua simbol-simbol yang bahkan orang kecil pun bisa punya nilai spiritual gitu loh. Dan itu udah berlangsung lama ya, dari zaman basilika Roma kuno, terus sampai gaya gotik Eropa. Jadi kayak tembok-temboknya tuh bangunannya udah menjulang tinggi, Terus atapnya kayak kuncup Kubah, ya, ya. kubah Tinggi banget. kubah gitu. Terus Mewah. ya ini tuh kayak seolah-olah membawa mata kita ke surga gitu ya. Jadi kita kayak merasakan replika, walaupun sebenarnya nggak bisa Disamain. Iya, nggak bisa disamain, tapi setidaknya gitu dari replika kemegahan, keagungan rumah Tuhan Kayak istilahnya di gitu ya. di dunia aja bisa kayak semegah itu Iya, apalagi apalagi di di sana gitu iya. loh. Sampai gereja-gereja modern ternyata tetap mempertahankan elemen simbolik tapi lebih minimalis. Kalau sekarang kan mereka masih tetap mempertahankannya, tapi masih lebih minimalis ya gereja sekarang. Terus ada kayak khas Indonesianya gitu. Iya, udah mencampur sama sama budaya masing-masing setiap negaranya dan daerahnya. Berarti itu gereja bukan sekedar tempat ibadah Iya. ya. Jadi kayak dibangun tuh juga Ada orang kesana tujuannya. biar ada pengalaman, Iya. pengalaman spiritual. Iya, benar. Jadi kayak begitu kita masuk unsur-unsur warna, suara, cahaya tuh membawa kita ke suasana. Iya. Kayak immersive design ya. Iya. Ya, betul. Sebenarnya udah sejak abad pertengahan. Mm. Ya begitulah segmen pertama.
Nah, lanjut ke segmen yang kedua, kita bakal breakdown nih, lebih teknis apa sih elemen visual yang paling khas dalam arsitektur gereja Katolik. Ada banyak pasti. Iya. Banyak, Kayak misalnya apa? ada altar, itu pusat spiritual atau altar Kristus. Ada langit-langit dan langit-langit berkubah, melambangkan surga kemuliaan Tuhan yang kayak tinggi banget. Iya. Kaca patri, yaitu kaca mozaik yang bukan cuma dekorasi tapi kayak bisa jadi narasi visual dari kitab sucinya. Dan menara atau lonceng, panggilan untuk berkumpul tapi juga simbol kekekalan. Elemen-elemen ini tuh bukan sekedar buat bikin wow, oh ini gereja keren banget, apa arsitekturnya megah banget, bukan itu. Tapi secara nggak sadar ini tuh mengajak umat untuk mengkontemplasi. Kita bisa melihat, merenung dan terhubung dengan Tuhan sendiri. Iya. Jadi elemen-elemennya dibuat sedemikian rupa supaya orang-orang tuh bisa merespon akan keindahan elemen itu sendiri. Iya, benar. Nah, lanjut ke segmen ketiga tentang refleksi rohani. Nah, tadi kan kita sudah bahas soal elemen seni dan arsitektur dalam gereja Katolik. Nah, sekarang kita coba tarik sedikit ke dalam nih. Apa sih dampaknya bagi kehidupan rohani kita? Menurutku ya, ruang yang indah dan sakral itu punya daya yang luar biasa. Jadi nggak cuma ruangan aja, tapi untuk bisa memperdalam mungkin kayak refleksi kita merenung, karena saat ruangan itu kondusif, kita jiwanya lebih tenang, kita bisa lebih berpikir gitu, bisa merefleksikan apa sih yang udah kita lakuin, apa dampaknya, misalnya lebih nyaman, lebih apa ya ke diri kita sendiri gitu. Iya. Menurutku ya, ruang yang indah dan sakral itu nggak cuman punya daya apa ya ngomongnya, kekuatan yang lebih powerful mungkin ya ke diri kita sendiri, karena ketika kita ada di satu ruangan yang emang kan hening, kusyuk, dan nggak ada warawiri suara-suara dari luar, itu kita bisa benar-benar bisa merenungkan dan bisa terhubung sama Tuhan. Iya, atmosfernya itu sangat mendukung kita untuk benar-benar cuma ada kita dan Tuhan aja ada ruangan itu. Jadi menurut aku ya ruangan itu sangat berpengaruh. Kan nggak mungkin kita mau bersekutu sama Tuhan di tempat yang rame, itu sangat nggak mungkin. Oh Tuhan. Kecuali dalam genting gitu ya, tapi ya itu ruangan punya kekuatan lebih buat diri kita sendiri. Sesuai banget sih sama tradisi dalam katedral gereja katedral ini di Katolik. Banyak orang kudus justru mengalami pengalaman rohani yang sangat dalam lewat keheningan di dalam ruangan suci. Arsitektur dan seni itu bukan cuma latar, tapi juga alat kontemplasi. Nah, lanjut ke segmen keempat. Nah, kita bahas tentang arsitektur gereja nih sebagai cermin nilai dan ajaran Katolik. Kalau kita perhatian lebih jauh, arsitektur mereka tuh bukan hanya soal estetika dan spiritualitas pribadi, tapi juga kayak mencerminkan nilai dan ajaran dasar gereja Katolik. Misalnya kayak konsep komunalitas ya. Kayak gereja dibangun itu sebagai ruang bersama. Ada tempat duduk belajar menghadap altar, yang menegaskan bahwa kita bukan berdoa sendirian, tapi sebagai satu tubuh Kristus. Walaupun kayak banyak, maksudnya walaupun banyak orangnya, dan kita tetap berdoa sama Tuhan. Iya, berdoa sama Tuhan, tapi dalam satu tubuh Iya, Kristus, kebersamaan gitu. Tapi tetap kita berdoanya secara pribadi sama Tuhan. Iya. Nah, altar itu sendiri juga ditempatin di tengah, di tempat-tempat yang kita langsung attention kita langsung ngarahin ke sana, itu karena gereja Katolik mau kita sadar kalau Ekaristi adalah pusat hidup umat Katolik, jadi puncak dari sumber seluruh kehidupan gereja. Jadi makanya altar itu ditaruh di pusat, di titik yang akan menjadi pusat perhatian kayak spotlight gitu. Iya, spotlight yang paling penting. Iya. Lalu tuh juga ada makna dari arah bangunan gereja tuh. Dia tuh biasanya dibikinnya menghadap ke timur. Nah itu kayak ada sebenarnya ada maknanya gitu, menunjukkan simbol kebangkitan dan pengharapan. Jadi tuh ajaran tentang Kristus sebagai terang dunia tuh tercermin langsung dalam arah dan cahaya. Wow. Terus ada juga simbol inkarnasi, kayak seperti patung Maria yang mengingatkan kita kayak pada belas kasih dan peran manusia dalam karya keselamatan, atau salib besar yang selalu hadir sebagai pusat renungannya.
Nah dari arsitektur itu juga mencerminkan hierarki dan liturgi. Ada bagian khusus untuk imam, ruang tabernakel, mimbar sabda. Semuanya itu punya peran jelas dalam menggambarkan struktur dan tata ibadah yang tertib dan sakral. Jadi semua kayak ruang-ruangan kayak ruang tabernakel, confession room dan ruangan imam itu udah ada bagiannya khusus dan di Dibagi-bagi, desain secara iya. khusus di tempat-tempat tertentu tuh ada maksud dan tujuannya tersendiri. Jadi tuh bisa dibilang kalau kita masuk ke gereja Katolik tuh seperti masuk ke kitab terbuka gitu. Iya, banyak Jadi historikalnya. kayak dinding, simbol dan kayak cara nata ruangannya tuh banyak menceritakan kayak Injilnya. Iya, benar. Dan di Lewat sini tuh kehadiran visual. kayak nunjukin bahwa iman Katolik itu sangat menghargai keterpaduan antara tubuh, jiwa, dan komunitas. Semuanya terungkap dalam dalam cara kita membangun ruangnya. Betul banget. Arsitektur gereja tuh jadi bentuk pewartaan yang nggak cuma diam ya, tapi juga bersuara gitu. Iya. Menyampaikan nilai-nilai seperti kasih, pengharapan, kekudusan, dan pengorbanan lewat bentuk dan ruang. Ada bahkan yang beberapa kapel yang dia itu bikin ini ya kayak kaleidoskop tentang Iya, kayak kok asal di Sistine Chapel. Iya kah? Oh, Iya, di Roma. iya, ada lukisan Iya, gitu. di atasnya dindingnya. Terus ada beberapa yang memang ada ini kisah hidup Tuhan Yesus diukir pakai kayu atau entah pakai apa dan itu kita pas masuk jadi kayak bisa Menceritakan iya jadi hidup gitu kisahnya. nggak cuma datang buat ibadah aja tapi kita bisa merefleksikan apa yang ada di situ gitu. Oh iya, kita juga ada nonton film tentang gereja Katolik loh, Conclave. Iya. Conclave itu tuh tentang pemilihan paus ya, paus yang baru. Nah di film ini tuh nggak cuman kayak sinematografinya bagus aja, tapi kita diajak untuk melihat kalau pemilihan paus dalam Katolik itu sesakral itu, se-strict itu, bahkan semuanya tuh benar-benar kayak ditunjukin ya ada segmen-segmen Iya. khususnya gitu. Bahkan atribut-atribut yang mereka pakai aja meaningful semua gitu. Iya. Nggak main asal ini pakai ini asal gitu enggak. Iya, Artinya kebanyakan ya. Artinya semua. Pakai merah tuh. Iya pakai Kenapa? merah. Nah itu kenapa sih kardinal-kardinal ini pada pakai warna merah tuh ada artinya sendiri. Itu melambangkan mereka tuh siap untuk mengorbankan hidupnya demi iman Kristen dan demi Tuhan. Ya kan? Benar, kayak seorang martir. Iya seorang martir. Jadi semua elemen yang mereka pakai dan yang ada di gereja itu yang ada di film itu juga itu nggak cuman asal-asalan, tapi kita bisa lihat replikanya mungkin ya kayak gereja Katolik itu sedemikian rupa untuk mengatur semuanya gitu. Iya. Jadi nggak asal-asalan tuh menunjukkan kalau Tuhan pun Keseriusan. juga keseriusan Tuhan juga terhadap umat manusia gitu ya. Keseriusan umat manusia terhadap Iya, Tuhan. Tuhan. Kebalik kan? Nggak terus sih, emang Tuhan juga maksudnya sama kita ciptaannya nggak Iya. main-main gitu. Iya. Makanya kita dia juga nggak boleh main-main gitu. Untuk menutup episode kali ini, aku ada satu kutipan nih dari Paus Benedictus XVI. Paus Benedictus XVI Ya, Apa sangat, itu? sangat pas banget untuk pembahasan kita kali ini. Hmm. Kayak ini aku baca nih ya. Keindahan adalah kunci misteri dan panggilan menuju transendensi. Ia adalah undangan untuk merasakan kehadiran Tuhan. Widih. Keren. Keren. Wih. Nah, semoga lewat episode ini kita tuh makin sadar bahwa Tuhan tuh hadir bukan hanya dalam kata-kata, tapi juga dalam ruang, warna, cahaya, dan bentuk. Karena saat hati kita belajar untuk melihat keindahan, kita juga belajar untuk mengenali jejak Tuhan di tengah dunia. Nah, udah dulu sekian dari Episode episode kali ini. podcast kali ini. Bye.